Saudara-saudari terkasih pecinta kemakmuran, ayat kemakmuran untuk Anda kali ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12 ayat 2. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Atau dalam bahasa Indonesia, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Be ye transformed by the renewing of your mind. Ayat ini memberitahukan Anda bahwa kemakmuran pertama-tama ada di dalam budi atau pikiran, in your mind. Budi atau pikiran Anda atau mind akan menentukan Anda makmur atau Anda akan jadi melarat. Maka ilmu kemakmuran yang saya ajarkan ini disebut juga ilmu pikiran atau mind science. Saya belajar ilmunya dari Reverend Ike. Prinsipnya begini, bila pikiran disetel pada skala kemakmuran, maka Anda akan menarik kemakmuran dalam segala cara. Tak peduli betapa sulitnya ekonomi dunia, pikiran yang diurapi akan selalu menang. Orang dengan setelan pikiran makmur akan selalu mampu melihat peluang bisnis, akan selalu melihat jalan keluar, akan selalu menemukan terobosan penjualan, akan selalu menemukan inovasi produk dan layanan. Pokoknya keren lah. Sebaliknya, orang dengan setelan kemelaratan hanya akan melihat dunia ini sebagai petaka. Ia seperti petani bodoh yang tidak sadar bahwa di bawah tanah pertaniannya yang gersang, ternyata tersimpan tambang minyak bumi dan mineral berharga bernilai miliaran dolar. Setelan kemelaratan akan mengarahkan orang untuk percaya bahwa harga dolar yang naik akan menggilas hidup mereka. Sementara bagi orang dengan setelan kemakmuran, alih-alih merasa depresi, yang terjadi justru arus kelimpahan. Uang datang, teman datang, kesempatan datang, kegembiraan datang dari segala arah tak terbendung. Itu semua dimulai dari pikiran atau budi, akal budi, mind. Inilah hakikat mind science. Kuasai pikiran, maka Anda akan menguasai kehidupan. Bertransformasilah pertama-tama dari pikiran ini. Maka sisanya akan mengikuti dengan sendirinya. Lalu pertanyaannya begini. Bagaimana caranya aku bisa mentransformasi pikiran dari setelan lama yang serba melarat ke setelan baru yang serba makmur? Jawabannya ada di dalam ayat Roma bab 10 ayat 8 sampai 9. Tetapi apa katanya? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi Anda harus mengucapkan deklarasi kemakmuran secara sering. Katakan sering-sering deklarasi misalnya, aku berhak makmur, aku ahli waris kerajaan surga. Apa yang kusentuh berubah menjadi keuntungan dan kemakmuran. Aku terberkati dan aku memberkati dengan kemakmuran itu. Katakan pula Mazmur 23, atau dalam bentuk lagu juga boleh. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ucapkan syair indah itu atau lantunkan sebagai sebuah lagu. Tak penting suara Anda sejenis suara Celine Dion atau suara rusak ember bodol. Nggak penting. Yang penting kata-katanya meresap-sap ke dalam pikiran Anda, ke dalam mind Anda, ke dalam akal budi Anda, ke dalam hati Anda. Ingat, Anda sedang mentransformasi pikiran untuk berada pada setelan barunya, yaitu setelan kemakmuran. Lakukan tindakan ini terus-menerus sampai suatu hari Anda mengalami titik yakin seyakin-yakinnya bahwa Anda memang seorang yang makmur, Anda layak makmur, Anda berhak makmur, Anda bahkan harus makmur. Ini saya bicara bukan karena ketamakan ya, melainkan memancing kesadaran Anda sebagai ahli waris surgawi dan tanggung jawab memakmurkan sesama manusia dengan kemakmuran yang Anda punya. Jadi jangan pernah mimpi bisa membantu sesama dengan baik bila Anda tak punya uang. Jangan pernah mimpi menyembuhkan orang kalau membelikan satu tablet Butrek saja tidak mampu.
Jangan mimpi membantu beasiswa seorang pelajar kurang mampu kalau Anda sendiri tidak mampu membeli selembar kertas dan pena. Jangan mimpi kebenaran akan didengarkan orang sedunia bila tangan Anda terasa berat sekali menyokong proyek-proyek pewartaan kabar baik yang selalu menggantungkan pendanaannya pada orang-orang seperti Anda dan saya. Jangan mimpi juga keluarga Anda bahagia bila tiap hari ditagih tukang kredit keliling dengan bunga setinggi langit ketujuh. Ayo, jadi jangan malas mengucapkan deklarasi kemakmuran. Ucapkan setiap hari, mujizat itu ada dalam mulutmu. Dan biarkan gagasan di balik deklarasi itu meresap dan mulai mentransformasi isi pikiran Anda, mind Anda. Ucapkan deklarasi itu atau boleh juga dilakukan deklarasi itu ketika Anda bersantai, berjalan kaki ke kantor, mengantri di bioskop, ketika Anda sedang mandi, ketika Anda sedang olahraga pagi. Pokoknya ucapkan, 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 atau nyanyikan, nyanyikan, nyanyikan. Nyanyikan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dan seterusnya. Biarkan Tuhan dengan caranya yang lambat tapi pasti menggeser status pikiran Anda dari si melarat, si kere, menjadi sang pangeran. Mau kan menjadi pangeran kemakmuran? Apa yang Anda mau akan cenderung kesampaian. Tentu tidak semua keinginan ya, namun bagaimanapun sang pangeran kemakmuran cenderung bisa mendapatkan lebih banyak, bahkan dengan cara yang lebih mudah daripada si melarat. Benar atau tidak? Nah, Anda lihat saja kisah-kisah orang kaya yang berasal dari lingkungan melarat. Mereka pada mulanya tak punya uang. Semasa kanak-kanak mereka pergi ke sekolah berjalan kaki dengan sepatu jebol, baju yang tak pernah ganti, dan lain sebagainya. Namun orang-orang ini memiliki setelan kemakmuran. Maka tak mengherankan kelak di kemudian hari, harta kekayaan, kemakmuran, kemasyhuran, dan semua hal baik menyerbu mereka dengan dahsyatnya. Itulah hukum alam, itulah hukum Tuhan. Pikiran berubah, maka hidup pun berubah. Baca kisah-kisah tokoh Alkitab seperti Abraham yang berlimpah-limpah karena punya ribuan ternak di gunung. Cermati juga kisah kelimpahan air menjadi anggur di pesta di Kana. Cermati juga kisah kelimpahan bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Semua ini terjadi karena orang-orang yang memiliki setelan kemakmuran. Kondisi dunia sungguh tak berarti bagi mereka. Mereka justru menguasai dunia. Itulah iman yang sejati, iman yang mengalahkan dunia. Orang-orang ini tidak gentar sedikit pun dengan berita kelesuan ekonomi, lalu PHK, perang dagang Amerika lawan Cina, ataupun bencana alam yang mengakibatkan produksi panenan merosot. Mereka percaya selalu ada kelimpahan, yaitu kelimpahan surgawi, yang tidak terpengaruh dengan kondisi dunia. Dan ada satu cara untuk mengakses kelimpahan itu, yaitu dengan mengubah setelan pikiran. So be you transformed by renewing of your mind. Saya kini menantang Anda yang memang ingin makmur untuk melakukan apa yang saya sarankan ini. Lakukan sesegera mungkin. Bila Anda tidak melakukan dan hanya mendengarkan kata-kata saya, enyahlah Anda. Anda bukan pelaku firman, tapi cuma pendengar pasif yang tidak berguna. Tinggalkan saja channel kemakmuran ini. Dan inilah langkah-langkah itu yang harus Anda ikuti dan lakukan. Nomor 1, pilih ayat kemakmuran yang Anda suka. Alkitab berisi berlimpah-limpah ayat kemakmuran. Pilih satu ayat atau dua ayat. Mazmur 23 adalah salah satunya, sekaligus favorit banyak orang. Kalau Anda sreg, bisa digunakan. Yang kedua, ucapkan ayat-ayat kemakmuran Anda, atau buatlah lagu dengan ayat-ayat itu. Lagu apa saja. Lakukan pengucapan atau penyanyian itu sesering yang Anda mau. Rasakan kebahagiaannya seolah Anda sudah makmur. Jangan merasa ingin makmur, tapi anggaplah Anda sudah menjadi seorang yang makmur. Nomor 3, tingkatkan kualitas atau skill diri Anda. Maksud saya adalah skill kemakmuran Anda. Skill kemakmuran yang mendasar adalah kerja keras, pribadi yang jujur, pembelajar, terbuka pada pertemanan, dan nilai-nilai positif yang lain. Jadilah pekerja keras, jangan pemalas. Jadilah orang jujur, jangan orang pembohong. Mulailah belajar pada orang yang makmur bagaimana cara mereka mendapatkan kekayaan. Lalu tirulah.
Juga jalinlah relasi pada lebih banyak orang yang bermutu, yang bisa mengangkat Anda. Lakukanlah ini. Ini adalah iman yang bertindak. Faith in action. Karena iman adalah tindakan. Iman tanpa tindakan berarti mati. Saudara-saudaraku terkasih, lakukan 3 hal tersebut secara konsisten, penuh percaya dan keyakinan. Maka lambat laun dalam waktu 90 hari saja, Anda akan merasakan diri Anda berbeda sama sekali. Di akhir 90 hari nanti, Anda akan menatap masa depan dengan lebih pasti dan penuh harap. Anda akan mampu melihat dengan mata batin Anda bahwa ada uang berlimpah-limpah di mana-mana yang siap mengalir ke rekening Anda. Seru kan? Ayo makmur. Supaya apa? Supaya Anda bisa lebih leluasa dan berdaya dalam melayani pekerjaan Tuhan dan memperhatikan sesama kita. Apakah ayat kemakmuran Anda sekarang? Tulis di komentar supaya orang lain terberkati juga dengan membaca ayat kemakmuran Anda. Terima kasih. Shalom.